Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, jajaran para panitia yang selalu tersenyum bahagia, terkhusus buat si Eneng calon idaman yang saya nanti-nantikan kelak di pelaminan. Tak lupa sahabat milenial dimanapun kalian berada yang saya banggakan. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Hidup Berkah dengan Ekonomi Islam yang Ramah. Pergi ke Jepara, beli kacang oven, pulangnya mampir ke Surabaya. Acara Himmah Islamic Event memang luar biasa. Saudaraku, sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang kafah, mengatur hubungan baik manusia dengan Tuhannya, dan juga mengatur hubungan baik manusia dengan sesama manusia, yang salah satunya adalah dalam kehidupan berekonomi. Bagi Islam, kehidupan berekonomi bukanlah sekedar mendapatkan keuntungan duniawi saja, melainkan juga bertujuan memperoleh keberkahan dan kemanfaatan dunia dan akhirat. Kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, melainkan juga dirasakan oleh orang lain. Keberkahan yang tidak hanya dirasakan saat ini, melainkan terus-menerus. Keberkahan yang diturunkan dari atas langit dan keluar dari perut bumi, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Maka niscaya akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dari ayat tersebut terdapat nilai dan falsafah yang ada pada ekonomi Islam yang mampu melahirkan unsur keberkahan dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Ada 4 macam nilai dan falsafah yang ada pada ekonomi Islam. Yang pertama, nilai dan falsafah tauhid. Nilai dan falsafah tauhid adalah menyadari dan mengakui dengan penuh kesadaran bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Hal ini senada dan seirama dengan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 284. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dari nilai dan falsafah tauhid ini akan menjadikan tangan kita mudah untuk berbagi dan tidak mementingkan kepentingan sendiri. Beli es buah, belinya ke Kediri. Jika ingin hidupnya berkah, jangan lupa berbagi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Yang nomor 2 adalah nilai dan falsafah akhlak. Islam tidak pernah memisahkan antara ilmu dan akhlak, politik dan akhlak, ibadah dan akhlak. Begitupun dengan Islam, ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan akhlak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini sebagai penyempurna akhlak. Dari hadis tersebut bisa kita pahami akhlak ekonomi Islam dari hadis Nabi yang lain. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Sesungguhnya Allah menyayangi seseorang yang berbaik hati ketika berjualan, ketika membeli dan ketika menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari. Seorang penjual yang berakhlak tentu tidak akan kikir dalam menentukan sebuah harga. Terlebih jika pembelinya seorang yang susah, yang sangat membutuhkan barang tersebut. Dan yang ketiga adalah nilai dan falsafah keadilan.
Keadilan adalah tiang utama dalam ekonomi Islam. Ia menjadi misi utama para nabi dan para rasul. Salah satu firman Allah yang menjadi landasan keadilan dalam ekonomi Islam adalah Quran surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menentukan sebuah hukum, maka supaya kamu menentukan dengan adil. Ekonomi Islam tidak seperti ekonomi kapitalis yang melahirkan manusia-manusia individualis, tamak, dan serakah yang dibungkus dengan motivasi-motivasi yang manis. Dan yang terakhir adalah, yang nomor 4 adalah nilai dan falsafah kerjasama. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yakul, ana salisu syarikaini, malam yakun ahaduhuma sahiba, faida khonahu kharastu min bainihima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku Allah menjadi pihak ketiga dari dua orang yang melakukan perserikatan, selama pihak-pihak yang terlibat tidak melakukan pengkhianatan. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari orang-orang tersebut. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa Allah akan senantiasa menyertai kita, akan memberikan bantuan, akan memberikan keberkahan dalam setiap perniagaan yang kita lakukan. Maka dari itu saudaraku, dari nilai dan falsafah yang telah saya sampaikan tadi, tidak ada cara dan solusi yang paling tepat kecuali menjadikan diri dan negeri ini layak untuk menerima limpahan keberkahan yang diturunkan dari atas langit dan keluar dari perut bumi. Menyadari bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan ada yang ada di bumi ini. Kemudian diberikan kepada manusia sebagai khalifah untuk diatur dengan cara-cara yang telah digariskan, sehingga menjadikan negara yang kaya raya ini bernama Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.